Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Saiful Milah, NEM 10 12 10 72 dari C5 Manajemen. Di sini saya akan meresume materi pendidikan agama 1 dengan judul Hakikatul Insan atau Hakikat Manusia. Hakikat manusia yang pertama adalah makhluk. Makhluk adalah manusia yang diciptakan oleh Sang Pencipta, yaitu Khalik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk adalah sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia sebagai makhluk di sini memiliki 4 sifat. Pertama, di atas fitrah, yang kedua bodoh, yang ketiga lemah, dan yang keempat fakir. Sifat yang pertama adalah al-fitrah, yaitu manusia diciptakan al-fitrah. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kecenderungan kebenaran agar patuh kepadanya. Sifat yang kedua adalah lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan doib atau lemah, terutama lemah menghadapi hawa nafsunya, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 28. Terutama menghadapi hawa nafsunya. Sifat yang ketiga adalah bodoh. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Sifat yang terakhir atau yang keempat adalah fakir. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan fakir atau butuh berkehendak terhadap pemberiannya. Hakikat manusia yang kedua adalah mukarram atau dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makhluk yang lain. Dimuliakan di sini bukan berarti mulia sendirinya, tetapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena manusia diciptakan dari air yang hina atau air mani, serta lahir dalam keadaan kondisi yang tidak tahu apapun. Ada 3 kemuliaan manusia sebagai makhluk. Yang pertama, ditiupkannya ruh, yang kedua diberi keistimewaan, dan juga yang ketiga, alam semesta ditundukkan kepada manusia. Ditiupkannya ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memuliakan anak-anak Adam. Nafkuruhi, telah ditiupkannya ruh ciptaan Allah kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat As-Sajdah ayat 9. Kemuliaan yang kedua, manusia memiliki keistimewaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan berbagai keistimewaan dari makhluk lain, sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 70. Yang ketiga adalah ditundukkannya alam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Yang ketiga adalah mukallaf atau dibebani. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Selain dimuliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia juga dibebani atau diberikan tanggung jawab. Ada 2 tanggung jawab yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia. Yang pertama adalah ibadah dan yang kedua adalah khalifah. Tanggung jawab yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia adalah ibadah, yang dimana manusia jika dia menjalankan ibadah dia akan mendapatkan pahala, dan juga jika dia tidak melakukan ibadah dia akan mendapatkan dosa. Yang kedua adalah khalifah, di mana manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Hakikat manusia yang keempat adalah muhayyir atau bebas memilih. Manusia selain juga diberikan kemuliaan dan juga tanggung jawab, manusia juga diberikan untuk bebas memilih. Ada 2 pilihan dalam kebebasan memilih tersebut. Yang pertama adalah mukmin, yaitu menjalankan perintah Allah, dan juga yang kedua adalah kafir, menolak perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat manusia yang kelima adalah mujza atau pertanggungjawaban. Setiap beriman atau konsekuensi yang diambil jika dia beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mendapatkan surga balasannya, dan jika dia kafir dia akan mendapatkan neraka untuk balasannya. Sekian resume yang saya dapat paparkan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.